Pemirsa, pada saat ini saya sedang berada di Purwokerto untuk melihat Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman terletak di pinggiran kota Purwokerto, sebelah barat berjarak 3 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas. Museum ini dibangun pada tahun 1976 dan diresmikan oleh Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Surono pada tanggal 21 Maret 1977. Bangunan tersebut didirikan untuk mengenang perjuangan dari Jenderal Sudirman. Area museum terdapat 2 bangunan utama yang terdiri dari 2 lantai, yakni pada bagian bawah berisi diorama, foto-foto perjuangan, serta duplikat rumah kelahiran Jenderal Sudirman dengan lapangan besar dan lahan parkir di depannya. Kemudian bangunan kedua adalah perpustakaan. Pemirsa, ini adalah pintu masuk Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada siang hari ini terlihat sepi karena bukan hari libur dan waktunya juga sudah terlalu siang atau saatnya orang-orang beristirahat. Oke, kita lanjutkan untuk mereview lantai atas. Pada lantai atas terdiri dari relief sejarah bangsa Indonesia dalam perang kemerdekaan 1945, relief perjuangan Jenderal Sudirman dalam merebut Yogyakarta kembali sebagai ibu kota Indonesia kala itu, dan patung Panglima Besar Jenderal Sudirman duduk di atas punggung kuda. Di lapangan tersebut juga digunakan sebagai tempat berkemah oleh pramuka dan siswa dari berbagai sekolah di Purbalingga. Saudara, ini adalah area museum dan sebentar lagi kami bertiga akan sampai ke tempat parkir yang berada di belakang museum. Inilah tempat parkir yang juga sepi, sekali lagi karena pada saat itu sudah terlalu siang untuk mengunjungi suatu museum atau tempat wisata dan memang saatnya beristirahat. Oke pemirsa, Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Beliau sempat menjadi guru. Jenderal Sudirman kemudian dikenang sebagai pahlawan nasional. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga. Sejak belia, Sudirman menunjukkan sikap yang tenang dan solutif, membuatnya mendapat sebutan Kaji Cilik atau Mas Yai.
Dia pun aktif di berbagai organisasi yang dianggapnya sebagai bentuk pengabdian. Perannya dalam organisasi berbagai macam, seperti sebagai pemimpin di Hizbul Wathan, Kepanduan Muhammadiyah di daerah Banyumas, Pemuda Muhammadiyah hingga Majelis Pemuda Muhammadiyah di Banyumas. Sebelum namanya besar sebagai pahlawan nasional yang memimpin perang gerilya melawan agresi militer Belanda, Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman tidak tercatat pada catatan pergerakan nasional pada masa itu. Sudirman muda justru berkecimpung di dunia pendidikan dengan menjadi guru dan kepala sekolah di HIS Muhammadiyah Cilacap pada tahun 1936. Selain menjadi guru, dia juga berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di wilayah tempat tinggalnya dengan membuka koperasi. Perubahan yang dihasilkan lewat adanya koperasi ini memang tidak banyak, tetapi cukup membantu perekonomian orang-orang di sekitarnya. Sudirman mendapat gaji 3 gulden Belanda dalam 1 bulan. Dalam mengajar, Sudirman selalu menyelipkan nilai-nilai dan semangat nasionalisme kepada muridnya lewat cerita Revolusi Prancis. Kecerdasannya dalam mengajar membuatnya disukai oleh murid-muridnya. Para pengajar yang ada di HIS Muhammadiyah juga memberi kepercayaan kepadanya untuk naik jabatan menjadi kepala sekolah. Meskipun memiliki bakat menjadi tenaga pendidik, Sudirman tidak memiliki ijazah sebagai guru karena hanya lulus sekolah menengah pertama atau Mulo Wiworotomo. Untuk mengatasi kekurangannya di jenjang pendidikan ini, Sudirman memilih belajar dari guru-gurunya di Mulo Wiworotomo. Setelah itu, Sudirman terpaksa melepaskan pekerjaannya sebagai kepala sekolah karena situasi yang tidak memungkinkan, yakni adanya serangan Jepang. Ia beralih menjadi ketua sektor LPD atau Dinas Perlindungan Bahaya Udara yang dibentuk oleh Belanda. Sudirman menjadi anggota Jawa Hokokai Karsidenan Banyumas serta mengikuti pelatihan pembela tanah air atau PETA di Bogor pada tahun 1944. Setelahnya Sudirman dinobatkan menjadi Daidamso
atau Komandan Batalion Kaidan 3 di Kroya, Banyumas. Setelah Indonesia merdeka, Kolonel Sudirman menjabat sebagai Komandan di Divisi 5 PKR Purwokerto di usia 29 tahun. Dia berperan dalam mengatur strategi melawan sekutu di Ambarawa. Pada tanggal 18 Desember 1945, Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar TKR oleh Presiden Soekarno. Ketika Belanda melancarkan agresi militer 2, Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit ikut bergerilya. Halo pemirsa, ini adalah biografi singkat Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Bapak Karsid Kartawiraji dan Ibu Siem. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunario. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Sejak saat itu, Sudirman besar dengan didikan etika dan tata krama priayi serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Berkat didikan awal tersebut, Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin dan aktif. Pendidikan Sudirman. Pada usia 7 tahun atau pada tahun 1923, Sudirman bersekolah di Hollandse Indische School atau HIS yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Setelah selesai, Sudirman melanjutkan pendidikannya di Mulo yang setingkat SMP. Sudirman kemudian pindah sekolah ke perguruan Parama Wirotomo hingga tamat pada tahun 1935. Setelah itu, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah guru yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Namun pendidikan Sudirman terhenti pada tahun 1936. Ia kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru di sekolah dasar Muhammadiyah. Selain mengajar, Sudirman juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, yakni menjadi anggota kelompok pemuda
Muhammadiyah. Selain itu, Sudirman juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan. Era penjajahan Jepang. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap dalam menghadapi serangan Jepang. Selain itu, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya. Upaya itu berhasil. Pada tahun 1944, Sudirman diminta bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan diangkat menjadi komandannya. Adapun Jepang mendirikan PETA pada bulan Oktober 1943 untuk membantu melawan invasi Sekutu dalam Perang Dunia II. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman, PETA berjalan dengan sangat baik. Namun ketika berada di bawah pimpinan Hussein, PETA melakukan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 21 April 1945. Mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia II dan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke daerah asal mereka. Sementara itu, Jenderal Sudirman pergi ke Jakarta. Di sana, ia menemui Presiden Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan Jepang di kota. Namun permintaan itu ditolak oleh Jenderal Sudirman karena ia merasa tidak menguasai medan di Jakarta. Jenderal Sudirman kemudian menawarkan diri kepada Presiden Soekarno untuk memimpin pasukan dikroya yang masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap saat ini. Demikian tadi pemirsa, biografi singkat tentang Jenderal Sudirman. Terima kasih saudara sudah melihat video kami. Nantikan video kami berikutnya, tentunya dengan video-video yang lebih komplit, yang tersusun dan enak untuk dinikmati. Sekian dari kami, ada kurang dan lebihnya. Kami dari channel Petualang Negeriku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.